warga melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Selat Hormuz kembali dibuka, tanker-tanker minyak melintas dekat pelabuhan Mutrah di Muscat, Oman. Amerika Serikat raih poin penuh usai mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup D Piala Dunia 2026. Halo selamat sore pemirsa, libur akhir pekan telah tiba. Tidak perlu keluar kota karena kota Jakarta menghadirkan sejumlah opsi liburan untuk Anda agar lebih hemat biaya. Bersama saya Nova Zakwan dan menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ribuan warga melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta kepada Presiden Prabowo agar melanjutkan program makan bergizi gratis. Dengan membawa sejumlah bendera serta spanduk yang bertuliskan dukung makan bergizi gratis, ribuan massa yang tergabung dalam lembaga masyarakat peduli MBG melakukan aksi dukung program MBG di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Program MBG itu bagus. Benar. Dalam aksinya, massa membawa petisi berisikan dukungan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar pemerintah melanjutkan MBG dengan memperkuat fungsi pengawasan di setiap dapur SPPG. Menurut massa aksi, program MBG sangat bagus bagi penerima manfaat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan adanya korupsi yang dilakukan pengelola SPPG. Aksi damai yang dilakukan oleh ribuan massa aksi ditampung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution. Bobi mengapresiasi aksi yang berjalan aman dan kondusif. Ia juga menerima seluruh perwakilan massa aksi. Kami pemerintah provinsi yang pasti tuntutannya tadi disampaikan adalah MBG tetap dilanjutkan, namun perbaikan perlu dilakukan dan korupsi yang ada di PGN harus dituntaskan. Itu tadi tuntutan yang disampaikan secara lantang. Usai aspirasinya diterima, massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Ribuan murid sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara juga mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Saat aksi, para siswa membawa poster ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Inilah aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG yang dilakukan murid-murid sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengaku senang mendapat MBG karena kerap berangkat sekolah tanpa sarapan dan lebih fokus saat belajar. Sambil membawa poster dan meneriakkan yel-yel, mereka menyambut kedatangan politisi Gerindra Muhammad Daniel Ginting. Para siswa sekolah dasar ini berharap agar anggota DPRD tersebut mau menyampaikan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak Daniel Ginting dan Bapak Prabowo Subianto atas MBG-nya dan semoga dilanjutkan dan kakak mahasiswa jangan rampas hak kami. Nah, selama ini kan implementasinya di lapangan yang kurang baik. Hari ini kan sudah dipecat Pak Prabowo 3 orang. Bayangin, Bapak yang dadan itu baru dapat 3 bulan yang lalu dapat bintang jasa. Begitu dengan Pak Prabowo dengan beliau. Beliau begitu pulang dari Mekah, mereka sama jalan hari pagi-pagi jam 8, Pak Jaksa Agung laporan, sore dipecat, jam 4 subuh tangkap. Mendikdasmen mencatat per 10 Juni 2026 sebanyak 80,7% atau sekitar 47 juta dari 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat program MBG. Berdasarkan penelitian dari Lab Sosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, program ini efektif meningkatkan motivasi belajar, menaikkan tingkat kehadiran di sekolah dan memperbaiki capaian akademik siswa.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainis melaporkan. Libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG, pemirsa, demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun rupiah. Namun, upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah perkuat tata kelola program MBG. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kejaksaan Agung RI mengungkap satu nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan satu tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung.
Kejagung menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktek jual beli dapur MBG. Tersangka korupsi MBG bertambah 1, Glory Harimas Sihombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pusung, Asep Somantri dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah hampir 2 jam menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat kemarin, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati hingga Sabtu ini. Tanpa memberikan komentar apapun, Roy Suryo langsung memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak lama koleganya Dr. Tifa menyusul Roy Suryo. Dr. Tifa tampak duduk di dalam kursi roda hingga memasuki mobil tahanan. Sama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan keduanya kini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati atas rekomendasi dari dokter. Pemirsa, kita akan update informasi terkini pasca penangkapan dan pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin. Kita sudah terhubung dengan rekan kami Stephen Patinama di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Stephen, apa informasi yang Anda dapat terkait Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kabarnya dirawat di sana hari ini? Baik, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi terbaru pada sore hari ini tentang dirawat inapnya 2 tersangka dari kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu terhadap Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tia Fauzia Tiasuma, memang sampai saat ini keduanya masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tepatnya di gedung yang berada di belakang saya, yaitu Gedung Anton Sujarwo. Untuk sampai saat ini memang belum diterima begitu keterangan terbaru baik dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ataupun dari pihak Rumah Sakit Polri terkait perkembangan perawatan kedua tersangka tersebut. Diketahui sejak Jumat malam memang kedua tersangka yaitu Dr. Tifa dan Roy Suryo telah menjalani perawatan ataupun rawat inap begitu di Gedung Anton Sujarwo setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan pada Jumat malam yang diberikan oleh penyidik Polda. Memang pemeriksaan kesehatan terhadap 2 tersangka ini merupakan hak bagi tersangka dari sisi hukum. Dan untuk itulah maka pihak Polda membawa keduanya dari tahanan Polda menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat malam untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat
Rumah Sakit Kramat Jati. Dan pada malam tadi setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, maka direkomendasikan oleh pihak dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keduanya menjalani rawat inap begitu, karena dari Roy Suryo didiagnosa ada penyakit bawaan, sedangkan untuk Dr. Tifa mengalami gangguan GERD ataupun penyakit yang telah dideritanya kambuh begitu, karena kondisi panik dan juga kelelahan setelah menjalani proses pemeriksaan pada Jumat kemarin begitu. Untuk sampai saat ini memang belum diketahui perkembangan keduanya karena belum ada keterangan juga resmi dari pihak rumah sakit ataupun Polda, dan masih menunggu keterangan apa terbaru terkait keduanya, apakah akan segera dikembalikan ke tahanan Polda ataukah masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mungkin sementara perkembangan itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Noval, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Stefan atas laporan Anda dari RS Polri Kramat Jati. Kita nantikan informasi lanjutannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan karena berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Polda Metro Jaya memastikan menjamin hak dan kewajiban para tersangka terlindungi. Dalam penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan perkara ini ditangani secara profesional, transparan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dari beragam bidang ilmu dan keahlian. Sementara ahli yang diperiksa termasuk dari pengajuan pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kasubdit Penmas, Kasubdit Kamnek, kita siang hari ini akan Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di Jxpo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni lalu sampai 12 Juli 2026, dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ 2026, mulai dari produk kuliner,
otomotif, elektronik, dan masih banyak lagi. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pekan Raya Jakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di Jexpo Kemayoran. Indra, ada pernak-pernik unik apa yang bisa dibeli oleh pengunjung? Baik, selamat sore Noval dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini memang ramai sekali. Terkait pernak-pernik ini banyak sekali Noval, tidak hanya pernak-pernik tapi kuliner, elektronik juga banyak sih. Sehingga memang untuk PRJ setiap tahunnya, momen setiap tahun ini selalu ramai oleh para pengunjung. Anda bisa saksikan ribuan masyarakat, terdiri dari anak muda, anak-anak sampai orang dewasa sudah memadati sejak tadi. Dibukanya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan nanti akan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ataupun 10 malam nanti. Dan memang di sini Pekan Raya Jakarta ini adalah setiap agenda tahunan Noval yang digelar oleh Pemprov Jakarta jelang perayaan HUT Jakarta yang ke-499 yang akan jatuh pada 22 Juni mendatang. Sehingga memang untuk Pekan Raya Jakarta ini selalu ramai setiap momennya. Dan kalau untuk di sini banyak sekali bazar-bazar ataupun juga booth-booth. Ini ada menghadirkan pameran produk banyak sekali, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, maupun juga nantinya yang menarik Noval, ini pada pukul 9 nanti ataupun pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada NDX-AK. Ya memang ini selalu ramai oleh para pengunjung setiap konser NDX-AK yang nanti akan berlangsung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum NDX-AK nanti juga pukul 7 nanti akan ada konser pembuka pada pukul 7 malam yang pastinya memang akan ramai sekali. Dan kami informasikan kembali bahwa memang dibuka pada tanggal 11 Juni dan nanti akan berakhir pada 12 Juli 2026 datang. Dan memang kami menghimbau bagi masyarakat agar ketika mau ke lokasi PRJ untuk segera melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, dikarenakan memang untuk akses menuju PRJ, apalagi Anda yang menggunakan sepeda motor pribadi maupun juga mobil pribadi, ini sangat susah sekali. Sehingga memang pentingnya bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, sehingga memang untuk memudahkan akses masuk dan tidak memakan waktu dalam proses pencarian daripada parkir, Naufal. Adapun memang untuk terkait pada hari Minggu ini untuk tiket masuk ini dengan harga Rp60.000 dan kalau Senin ini sekitar 50 ribuan. Dan bagiannya masih bingung untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga, apalagi di malam Minggu yang panjang sekali dan banyak konser ataupun booth-booth yang bisa dinikmati. Jadi PRJ tidak ada salahnya bagi masyarakat yang ingin berkunjung dan santai sembari belanja. PRJ adalah salah satu tempat destinasi karena hanya buka setahun sekali. Kembali ke Anda, Noval. Nah, tentunya harus perhatikan barang bawaan Anda juga ya. Terima kasih Indra Setiabudi dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda yang akan mengisi liburan sekolah pekan depan bisa memanfaatkan beragam diskon dan tiket gratis yang diberikan Pemprov Jakarta. Dalam rangka ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, tarif transportasi publik hanya Rp1 selama 3 hari. Tiket masuk ke wisata Ragunan dan Ancol juga digratiskan. Senin pekan depan, Kota Jakarta genap berusia 499 tahun. Untuk menyambut usia baru, Pemprov Jakarta menggratiskan tiket masuk wisata Ragunan dan Ancol, serta memberikan tarif transportasi hanya Rp1 untuk MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini berlaku selama 3 hari, yaitu mulai 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga akan membuka layanan Ragunan Night Zoo pada malam puncak peringatan HUT Jakarta. Sementara untuk warga Jakarta yang ingin gratis masuk Ancol diharuskan melakukan reservasi tiket 1 hari sebelum kunjungan. Tiket gratis masuk Ancol berlaku mulai pukul 5 hingga 23 malam. Dan pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya 1, KTP Jakarta. Warga yang ingin mendapat tiket gratis masuk wisata Ancol dan Ragunan harus menunjukkan KTP Jakarta kepada petugas di loket. 1 KTP berlaku untuk 1 tiket gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan kini kami ajak Anda melihat seperti apa kemeriahan HUT Jakarta dalam Jakarnaval 2026 yang digelar di Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Meidasari di sana. Ismalia, apa yang menarik sehingga Jakarnaval layak disambangi oleh warga Jakarta dan sekitarnya? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk menyambut HUT DKI Jakarta ke-499 ini diadakan Jakarnaval di Pantai Lagun. Tempatnya tadi flag off-nya ini berada di Bundaran Symphony of the Sea. Kalau ditanya apa aja yang menarik, tadi paradenya menarik sekali Novel dan juga pemirsa, karena ada banyak banget mobil-mobil hias yang sangat menarik dan membawakan tema intellectual property atau IP. Tadi kalau bisa saya ceritakan Novel, ada parade untuk pilah sampah karena memang sampah ini juga kemarin sempat menjadi masalah di Jakarta. Ini diparadekan untuk memilah sampah agar masyarakat bisa memilah-milah sampah dan membuang sampah di tempat yang seharusnya. Dan juga tadi kami bisa ceritakan ada juga maskot Persija atau Macan Kemayoran. Tadi juga sangat garang sekali seperti itu mobilnya, mobil hiasnya Novel. Dan juga tadi ada beberapa mobil-mobil hias intellectual property yang sangat menarik di sini. Selain itu juga Novel, tadi ada parade tari daerah, dan juga nantinya di sini ada banyak sekali, ada budaya dan juga musik, dan juga sediakan panggung kalau misalnya masyarakat mau berjoget atau bernyanyi bersama di Pantai Lagun. Dan untuk acaranya ini ada di jam 15 hingga 21. Jadi untuk masyarakat Jakarta yang hari ini weekendnya mau menikmati atau mau bernyanyi bersama di Pantai Lagun, ini bisa langsung datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Dan juga Nova, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa besok ini atau pekan depan akan banyak diskon dan banyak promo sekali. Dan tempatnya di tanggal 22, tanggal 27, tanggal 28 ini masyarakat yang berKTP-kan Jakarta ini bisa gratis masuk Ancol. Jadi Noval udah siap belum untuk war tiket masuk gratis ke Ancol? Kembali ke Anda Noval. Ya pasti ramai banget Ismalia. Terima kasih Ismalia Meidasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pameran wayang dibuka hari ini di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Pameran wayang yang bertajuk In Lakon, Wayang Wong Dadi Saksi merupakan pameran seni temporer. Acara ini mengupas sejarah uang kertas The Javash Bank seri wayang keluaran dekade 1930-an dan hubungannya dengan budaya wayang orang. Pameran wayang berlangsung dari tanggal 20 hingga 30 Juni 2026 dengan waktu berkunjung jam 8 pagi hingga jam setengah 4 sore. Di tengah berlangsungnya Piala Dunia di Amerika Serikat, aksi penembakan brutal terjadi di New York Times Square. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.